kau tidak bisa menundukkan ayat tauhid di dalam Al-Quran. Apa susahnya? Tunjukkan saja surah sekian, ini loh, bacakan bahasa Arab, tauhid, entah apalah itu. Lihat wajah kau aja, dia wajah gelisah. Memang gak ada, Nandar, harus kau akui. Kalau kami masih ada kalimat Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita itu jamak, titik. Maka rahasianya di mana? Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tidak mungkin Tuhan mengatakan kita kepada batu, kepada tanah. Gak mungkin itu, Nandar. Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 masih ciptaan, dan 3 tadi itu. Pahami dulu itu, Nandar. Kemudian kau mengatakan bahwa Tuhanmu pemilik langit dan bumi. Itu kata Tuhanmu kan? Tapi bumi yang mana? Timur dan barat. Jangan kau karang-karangi. Saya sudah botak kepala saya di depan mencari di Al-Quran. Mana utara selatan? Allah SWT tidak tahu utara selatan. Yang tahu timur dan barat. Bible ada utara selatan, timur dan barat. Ya timur dan barat milik Allahmu. Itulah langit dan bumi Allahmu. Ya ini apa? Ke arah barat, ke arah timur itu ke arah Arab Saudi. Ke arah barat itu ke arah Yerusalem. Selesai, Nandar. Itulah timur dan barat. Oh, udah kena marah dia sama kawan-kawannya. Langsung ditelepon. Kemudian ya. Bentar ya. Aku mau nyalakan sesuatu dulu. Aku masih dengar ini pakai ini ya. Lanjut. Siap, silakan. Kemudian kau bilang apa? Pemilik kehidupan, kau bilang, Nandar. Aduh, Nandar. Dialah pemilik kehidupan yang bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Oke, dibuktikannya. Aku yang jempol. Dia juga mengaku pemilik sorga. Siapa yang sudah dimasukkan ke sorga? Kan belum ada, Nandar. Lantas apa yang mau aku percaya, Nandar? Kalau pemilik kehidupan, oke, aku percaya. Sampai terbuang pena aku. Sorry dulu ya. Kalau pemilik kehidupan dan kematian, aku percaya. Ada buktinya. Kenapa aku percaya? Karena ada buktinya. Tapi pemilik surga, bagaimana aku percaya? Nggak ada yang masuk satupun ke surga. Tinggal berfirman aja dia. Saya khawatir. Sampai hari ini setiap saya tanya pendebat muslim, kenapa sampai hari ini belum ada orang yang ke surga yang dimasukkan Allahmu? Mereka bilang, itu nanti dimasukkan pada hari akhir. Pada hari kebangkitan. Berarti Allahmu apa? Tunduk kepada iblis. Karena iblis yang meminta kan. Di surah 7 baca ayat 14, 15, 16. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Berarti Allahmu tidak berani melawan kehendak iblis. Kalau Tuhan kami gak menunggu kebangkitan, Henok dimasukkannya ke sorga, Elia dimasukkannya ke sorga, baru orang Kristen sudah ada di sorga. Masa Tuhan tunduk kepada perintah iblis? Terlucu, Nandar. Lanjut lagi, Nandar ya. Yohanes 20 ayat 17 kau bilang. Kau baca Yohanes 20 ayat 28. Apa dibuat situ? Itu yang dulu pernah kau tantangkan dan kau minta dibaptis, habis itu kau kabur, gak mau dibaptis. Mana di dalam 4 Injil sinoptik yang dikatakan Yesus adalah Theos? Kutunjukkan. Yohanes 20 ayat 28. Pernah nggak Yesus membantah ucapan Thomas? Gak pernah, Nandar. Kau adalah Kurios dan Theosku. Dibantah Yesus sudah. Aku bukan Kurios loh, bukan Theos. Gak ada, Nandar. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Titik. Gak dibantahnya. Itu biar kau tahu. Ada nggak di dalam Bible Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ditolaknya. Nggak ada, Nandar. Jadi jangan kau karang-karang ya, Nandar. Baru hadis. Bagaimana kau bisa percaya hadis, Nandar? Sementara Allah SWT tidak ada berfirman, akulah yang menjaga hadis. Aku yang melindungi hadis. Dan aku pula yang memerintahkan penulisan hadis. Nggak ada, Nandar. Bagaimana kau bisa percaya kepada Al-Quran? Karena Allah mengatakan apa? Di surah 15 ayat 9. Bahwa dia memelihara Al-Quran itu. Tidak diubah-ubah, betul. Hud 1. Sekarang hadis. Ada nggak jaminan dari Allah bahwa hadis itu adalah benar? Nggak ada, Nandar. Itu karangan manusia. Tulisan tangan manusia. Gimana sih kau? Dan ditulisnya jauh setelah Muhammad wafat. Kecuali hadis itu berbarengan dengan Al-Quran turunnya. Ini enggak ada kau, ya, Nandar. Kemudian kau bilang Roh Kudus. Kan sudah kau bilang kalau Kejadian 3, Musa bertemu sama api itu dikatakan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah. Roh Allah itulah Roh Kudus. Terima kasih, silakan.
Mak datang ikan paus. Baik, Wow, terima kasih. Nandar, terima kasih atas kebaikan diskusi. 12.000 Nandar, baru kali ini aku dapat 12.000. Wih, keren, Masya Allah ya. Jadi aku membawa berkat buat Lanjut. Rudi ya. Ya, Iya, terima kasih. Oke, lanjut. Semua penggemarku Baik, juga terima ya. kasih atas kebaikan kalian ya. Ya, Silakan. oke lah ya. Masalah tauhid sudah saya jelaskan tadi di dalam Quran surat 114, Quran Bacakan. 113, Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu definisi daripada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kamu tanya kepada pakar bahasa Arab yang orang Kristen sekalipun mengakui bahwa tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Sekarang saya tanya dalil Tritunggal mana? Anda tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan saya. Kemudian Anda mengutip kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26, yang mana kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26 itu adalah kitab orang Yahudi. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Orang yang pakar Ibrani, teman-teman lihat ya, ini website dari Ibu Rita Wahyu ya, Sarapan Pagi Biblika. Bagaimana Kejadian 1 ayat 26 dipahami oleh orang yang memiliki kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani, Yahudi Rabbinik. Kejadian 1:26, Allah mengarah kepada Trinitas, tanda tanya. Ini bagaimana menurut pendapat orang Yahudi? Ya, Allah sedang berbicara kepada para malaikatnya yang ada di sekelilingnya. Allah berbicara dalam sidang ilahi. Ini pun juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ketika Allah wa idqulna lil malaikati isjudu li adama. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan mau menciptakan Adam, itu kan bersidang ilahi dulu dengan para malaikat. Ini pun diakui oleh orang Yahudi. Bahkan orang Kristen yang pakar Ibrani, Ibu Rita Wahyu, itu mengakui. Kalau Anda tidak mengakui, wajar. Anda tidak mengerti bahasa Ibrani, Anda tidak mengerti bahasa Yunani. Saya tunjukkan Yohanes 20 ayat ke-28. Saya berani berdebat dengan orang Kristen yang paling hebat sedunia pun. Saya tunjukkan ya. Yohanes 20 ayat ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini mengacu kepada siapa teman-teman ya? Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Yunaninya, kai ave krite ho Thomas, kai eifen hauto ho kurios. Kalau kurios itu tidak berbicara langsung lah, Rudi. Jadi di situ Thomas bukan kepada Yesus objeknya. Karena kalau berbicara kepada Yesus langsung, itu bukan menggunakan kurios, tetapi kurie. Itu adalah kaidah di dalam bahasa Yunani. Ini yang jarang diketahui oleh orang Kristen. Di mana Nandar dasarnya? Kita lihat. Ya, saya tunjukkan Anda buku ya. Ini orang Kristen nih. Kita lihat nih ya, di dalam bahasa Yunani Koine. Saya belajar bahasa Yunani. Anda nggak malu dengan saya? Kita lihat teman-teman nih ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada kaidah yang namanya adalah pokatif. Kasus pokatif ialah kasus seru ya. Kasus pokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah, di sini contohnya adalah kurie. Kalau yang dimaksud Thomas adalah Yesus, itu bukan kurie, bukan kurios, tapi kurie. Nyatanya di dalam Alkitabmu sampai garuk-garuk kepala kau. Kita lihat di sini. Di sini menggunakan kurios, artinya bukan berbicara kepada Yesus secara langsung. Itu di dalam kaidah bahasa Ibrani, di dalam kaidah bahasa Arab, itu kekagetan Thomas. Jadi saat itu Thomas kan percaya dengan Mazmur 91 ayat 9 dan sampai 10 bahwa Yesus akan dijaga oleh Allah. Ketika Thomas percaya kepada Mazmur 91 ayat ke 9 sampai 10, kata Yesus, "Aku tidak disalib, Thomas." Ya, wah Yesus, coba kalau memang kamu tidak disalib. Lihat, kata Yesus, coba tusukkan tanganmu ke perutku. Tak, loh, kok nggak bolong Yesus? Coba kau tutupkan tanganmu ke tanganku, jarimu ke tanganku. Tak, loh kok nggak bolong? Makanya Thomas bersyukur, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Itu maksud ayat itu. Itu kaidah dalam bahasa Yunaninya.
saya tantang pendeta yang paling hebat sekalipun di muka bumi. Mari kita kaji Yohanes 20 ayat ke-28. Itu kasusnya pokatif atau nominatif. Itu kasusnya di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 itu bukan kasus pokatif, akan tetapi kasus nominatif. Mungkin Anda bingung karena selama ini Anda dibohongi dengan terjemahan LAI. Dor. Pertanyaan saya jawab. Dari tadi pertanyaan saya nggak ada yang dijawab. Oke, Le. Baik, Le. Karena waktunya sudah 21.51, penutupan, Le, ya. Jadi 5 menit closing, 5 menit lagi kita ini. Oke? Le Rudi closing, habis itu aku yang closing. Kan waktunya sudah 21.51 nih. Pas ya. Tadi kan aku pertama pembuka, kau sekarang. Takut. Enggak apa. Lagi jangan bilang-bilang takut, dan kita sepakati. Iya, kan baik, aturan siap. Main kita dari dulu begitu. Silakan. Baik. Oke ya, aku mulai. Oke ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi Rudi Yohanes tidak sanggup menjabarkan apa konsep ketuhanan di dalam Kristen karena Roh Kudus bukan Tuhan di dalam Torah dan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tadi Rudi Yohanes menggunakan Yohanes 20 ayat ke-28 ternyata menampol diri Anda sendiri. Menurut kaidah bahasa Yunaninya itu bukan kasus pokatif, namun kasus nominatif. Ketika Thomas kaget, ya Allah ya Tuhanku, sama seperti saya. Waktu kecil, saya kalau habis sekolah itu main sepedaan. Maka orang tua saya mengatakan, ya Allah Nandar, wahai Allah Nandar. Saya bukan Tuhan, tapi maksud ya Allah Nandar di sini adalah berbicara kita memuji Allah gitu. Ya Allah Nandar, kenapa kamu pulang sekolah kok langsung sepedaan? Waktu Thomas di dalam Yohanes 20 ayat ke-28, Thomas sangat yakin dengan Mazmur 91 ayat 9 sampai 10 bahwa Yesus itu akan dijaga. Makanya Thomas sangat yakin kepada ayat itu. Lalu Thomas mencucukkan tangannya, jari jemarinya kepada perut Yesus. Cek. Kok nggak bolong? Oh, lo kedala. Coba tusukkan jari jemarimu Thomas kepada tanganku. Tak. Loh kok nggak bolong? Ya bener lah, aku nggak bolong. Yang bolong itu Yudas di dalam Kisah Para Rasul 1:18, Matius 27 ayat ke-5 bertolak belakang. Jadi yang perutnya bolong, yang tangannya bolong itu adalah Yudas Iskariot. Dari konsep ini saja Anda tidak mampu membuktikan kebenaran, Lairudi. Anda bertobat, Lairudi. Dari tadi Anda tidak sedikit pun sepatah kata untuk menjawab pertanyaan saya. Sedangkan pertanyaan Anda semua sudah saya jawab. Cuma Anda mengulangi lagi sesuatu yang sudah saya jelaskan. Tadi masalah tauhid, Anda searching sendiri cari. Anda masalah Tritunggal nggak dijelaskan. Di mana Tritunggal tertulis di dalam gospel? Nggak ada. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ternyata ayat palsu. Bagaimana keimanan Anda benar kalau pendukung dogma Anda adalah ayat kepalsuan? Ya, Rudi ya, bertobat ya. Bagaimana Anda menyembah Roh Kudus? Saya tunjukkan kepada Anda ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Saya tunjukkan ya. Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam kekristenan. Jadi roh kebenaran itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Anda lihat nih. Ya, sabar, masih ada waktu nih. Menghujat Roh Kudus. Sabar. Nah, Anda baca Lairudi, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam kekristenan. Anda lihat di sini. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Coba baca Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Nah, Tuhan tertinggi dalam kekristenan tidak pernah disembah oleh Musa. Dari tadi saya minta di mana ayatnya, satu kata saja tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Anda tidak bisa.
Karena kenapa? Roh Kudus itu malaikat Gabriel, bukan Tuhan. Justru kalau Anda menyembah Roh Kudus, Anda sudah melakukan sebuah penghujatan yang besar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Ya, sebentar. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Saya bukakan nih. GS 2 ayat ke-79. 97, sorry. Itu Roh Kudus itu Jibril. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Lairudi, perhatikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man kana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil muslimin. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Sama yang menurunkan Injil kepada hati Yesus itu adalah Roh Kudus, yaitu Jibril. Quran surat Al-An'am ayat 102 bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril atau Roh Kudus. Jadi Anda sudah menyembah Roh Kudus adalah suatu kesalahan yang sangat besar, penghujatan yang besar. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bertobat. Nonse, berkah selalu. Ayo babak akhir, putaran terakhir Nandar, buka. Ya silakan, sabar. Oke. Ya. Ya, silakan. Nandar, lagi-lagi kau hanya retorika. Ayat yang kau baca tadi tidak dibilang tauhid tapi ahad. Kemudian kau bilang definisi, ya sama dengan kami tidak tertulis Tritunggal tapi definisi. Kenapa kau bisa definisi, kami nggak bisa? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan tauhid. Tidak ada. Pembohong kau, pembual. Ya. Kemudian dalil Tritunggal itu Kejadian 1 ayat 26. Terus kau ambil Rita Wahyu. Berarti Rita Wahyu itu Tuhan bagi kau. Dia itu hanya manusia, sama dengan Buya Syakur. Ketika dia mengatakan sesuatu kalian nggak setuju, kalian berseberangan, kan nggak bisa kami jadikan dalil. Nandar, paham nggak kau? Nah, kemudian kau bilang itu sidang ilahi. Terus kau bilang malaikat ada di situ. Memang malaikat ilahi? Pakai ini. Dan di situ belum ada tertulis malaikat. Bedakan dengan Kejadian 3 ayat 22. Kenapa di situ dikatakan ada malaikat? Karena ditujukan Tuhan ada kerub. Pakai ini Nandar. Yang mana Kejadian 1 ayat 26 itu menunjukkan malaikat? Potong leherku ini kalau bisa. Gak ada Nandar. Yang banyak kali kayak kau Nandar ya. Kemudian kau bilang Theos. Aku bacakan ya yang kau bilang tadi itu ya kawan Nandar ya. Thomas. Nah ini dibilang Kai, Evo, Autos. Baru bilang Kurios. Tenang kau. Tenanglah, diam aja. Mau salah mau benar kau diam. Baru yang terakhir Theos. Theosnya kau hilangkan. Oh itu terkejut. Ya Allah ya Tuhanku. Bukan begitu. Karena si Thomas itu sedang menguji tangannya. Baru dia percaya. Itu kan tafsir kau, bukan tafsir kami Nandar. Jangan kau paksakan tafsirmu kepada kami. Oke lanjut. Kemudian kau katakan bahwa Tuhan tertinggi itu adalah Roh Kudus. Kau keliru Nandar. Ayat itu betul mengatakan siapa menghujat anak akan bisa diampuni, tapi Roh Kudus tidak bisa. Kenapa? Anak itu kan mengatakan Yesus di bumi Nandar. Sekarang Yesus sudah di surga dalam roh. Maka dia meminta kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Makanya kami tidak bisa menghujat Yesus yang ada di surga itu Nandar. Pahami dulu. Ya. Wow. Kemudian Nandar kau lihat itu. Kau bilang tadi apa? Malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Masa Roh Kudus Jibril menjadi Tuhan tertinggi Nandar? Kebalik-balik kau. Terus kau bilang tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Musa itu Nandar menjelaskan ada roh Allah. Daud baru mulai bicara Roh Kudus. Di dalam Wahyu dikatakan ada 7 roh Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran. Banyak Nandar.
Itulah roh-roh dari Allah, dinamakanlah itu Roh Kudus. Pahami dulu. Ya, kemudian kau tidak pernah bisa menjelaskan apa hubungan Allah, zat dan firman. Sampai hari ini tidak bisa kau jelaskan sampai selesai kita. Takut kau membahas itu. Karena kau bilang Allah itu adalah nama, berarti kalian musyrik. Menyembah nama. Yang kau sembah itu zat Allah, bukan namanya. Musyrik kau, musyrik. Pahami dulu. Kalau kau pisah-pisah begitu, Nandar. Makanya satu kesatuan dia. Artinya kau menyembah seluruhnya. Ketika kau bicara Allah, bukan bicara nama saja, tapi bicara zatnya dan bicara firmannya. Itulah Tritunggal, Nandar. Pahami dulu. Kemudian kau mengatakan hadis itu tidak berani kau bahaskan. Mana ada kata Allah, aku yang memelihara hadis, aku yang melindungi hadis. Gak ada, Nandar. Kok bisa-bisanya kau percaya sama hadis? Tak ada jaminan dari Allah. Kecuali ada jaminan dari Allah, janganlah, tutuplah suaramu, Nandar. Tahan, aku juga menahan ucapanmu. Kau juga harus tahan ucapanku. Itu seorang yang berjiwa besar. Oke, aku tutup ya. Selepas ini jangan lapor ke polisi ya. Kami hanya berdiskusi dan berdebat. Saya hanya mengimbangi apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan itu yang saya balikkan. Apa yang dia katakan itu yang saya balikkan. Tapi si Nandar gelisah buka mic terus. Sementara saya matikan terus, saya tidak pernah bicara. Ya Nandar ya, kau masih harus belajar banyak dari gurumu ini, Nandar. Aku mendidik kau dulu, Nandar. Tapi malam ini aku berterima kasih kepadamu, Nandar, karena kau mau diskusi sama aku. Ya, kau udah dapat kaca. Ya, Masya Allah ya. Tadi aku lupa menjawab. Jadi boleh nggak aku jawab? Nggak usah dijawab lagi. Nggak usah, udah selesai. Nanti kita lanjutkan. Besok kita diskusi lagi. Baik. Nggak usah, besok lagi, Nandar. Iya, sabar dulu. Kita santai aja dulu. Sebentar ya, Lairudi ya. Jadi inilah ya teman-teman diskusi. Jadi tadi itu istri aku manggil. Jadi aku nggak fokus ke pertanyaan. Jadi masalah yang apa namanya itu, yang hadis itu ada dasarnya. Kemudian tadi apa lagi? Hadis dijaga ya. Ada di dalam nas itu dijelaskan begini, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dilegitimasi oleh Allah, Lairudi. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 71, wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu lah. Maaf ya Lairudi. Terus toko apa kata Muhammad? Jangan tuliskan apa yang keluar dari mulutku selain firman. Kenapa ada hadis? Sabar. Kemudian masalah Isa itu ciptaan Allah, Lairudi ya. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-59, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Lairudi cari ya. Ini sebagai kita sekarang bukan diskusi ya, kita sharing aja. Jadi di dalam Al-Quran, Lairudi cek ya nanti ya, kalau nggak percaya. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa disebut sebagai kalamullah, tidak ada, Lairudi. Coba cek aja di dalam Quran tidak ada ayat Yesus atau Isa alaihissalam disebut sebagai kalamullah. Karena yang namanya kalam itu berkata-kata terus. Yesus itu disebut kalimatullah. Kalimat itu satu kata. Arti satu kata itu apa, Lairudi? Yesus tercipta dari satu kata dari Allah, kun, jadi, maka jadilah dia. Ternyata di dalam ayat Alkitab pun mendukung pernyataan Quran, Lairudi. Ternyata bumi dan langit itu tercipta juga dengan kata firman, kun, jadilah. Lairudi baca, atau saya tunjukkan ya Lairudi ya, sambil kita. Gak usah, aku tahu itu. Nandar, sebentar. Gak usah, karena kejadian 3 kata berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nandar, sebentar. Kau bukakan ayat Al-Quran sampai besok pagi, sampai kiamat, tentang penciptaan Isa, tidak ada di situ kun. Yang ada adalah
surah 19 ayat 17. Kami mengutus roh kami dalam bentuk manusia yang sempurna. Baru masuk lagi dalam surah berapa itu ayat 91. Manusia yang sempurna ini apa? Meniupkan roh kami lagi. Gak ada kun. Buka sampai botak kepalaku, nggak ada kun. Buka. Mau bahasa Arab, mau bahasa apa, silakan. Kalau ada, ya buktikan saja. Ayah, saya buktikan ya. Tunjukkan ya? saja. Oke, saya tunjukkan. Ya, saya silakan. tunjukkan Kami nih. tunggu. Nanti potong kuping ya. Taruh Tandu kali kau. Nih, aku tunjukkan. Lairudin selalu blunder di akhir. Saya tunjukkan ya. Awas keluarga. Oke. Buat silakan. Iya, sabar. Jangan gelisah Lairudi. Saya tunjukkan ya. Enggak ah. Iya, sabar. Quran surat. Sabar ya. Banyak banyak blunder Lairudi ini. Surat 335. Bukan. Blunder Lairudi ini. Ntar ya. Ya buatlah. Iya, sabar. Aku buka nih. Oke ya, kita buka nih ya. Lairudi janji mau potong Siap. potong kuping, potong leher. Ya buka Ya, surah janji berapa? Ya. Ya. Baik, saya bacakan ini, saya bacakan. Surahnya dulu buka Ya. biar ku baca juga Ya, di sini. Ini. Jangan Surah berapa? gelisah ya. Ali Imran. Surat Al Imran ya. Ayat 50 Surat berapa Al itu? Imran 59. Oke ya. Saya bacakan. Iya itu. Ya, jangan gelisah. Ya. Lairudi, dengarkan saya dulu Lairudi. Ini sebagai inilah ya. Sebagai kepersahabatan kita lah ya. Bukan persahabatan sih, pertemanan lah. Lairudi, lihat ini, jangan gelisah Lairudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al Imran ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masala Isa indallah, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah kamasali Adam, seperti Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dor, Lairudi, ayo, kuping dipotong. Ayo, Lairudi. Ya, ayo. Di sini ada Nandar, kata aku. kun loh. Ya, Loh. aku sekarang ya. Loh. Aku sekarang. Kau diam. Kau diam dulu Nandar, kau diam dulu. Potong kupingku. kupingnya? Baik. Ya, sekarang kau buka penciptaan Isa. Ada nggak ucapan kun fayakun? Kalau itu memang ada. Itu. Loh, itu. Ada nggak penciptaan? Itu bukan penciptaan Isa, tapi dia Loh. memberitakan seumpama penciptaan Adam sama seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Diam dulu lah kau. Ini. Oh baik, silakan boleh. Baik. Aduh, Jangan panik. aduh. Silakan. Aku tadi Silakan, diam, Lairudi. aku senyum-senyum aja. Nandar, kau buka surah 19, kau buka surah 27 91. Bagaimana penciptaan Isa bahwa diutus manusia yang malaikat Jibril yang kau bilang itu menjadi manusia. Kemudian manusia itu meniupkan roh kami. Kami ini tidak tahu siapa. Mana ada kun fayakun dibilang situ Nandar? Ngota kau bohong kau Nandar. Yang kau buka itu memang ayat yang mengatakan seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Dia berkata jadi maka jadilah. Adam pun mana ada dibuat jadi-jadilah. Dibuat dari tanah. Buka ayatnya mana dikatakan ya akun fayakun Adam jadi. Al-Quran menjelaskan dia dibuka dua dari tanah dengan kedua tangannya. Surat 7. Baca mulai dari 12 itu. Sesudah itu apa? Ditiupkan napas hidup. Mana ada kun fayakun? Oke lah Nandar, kita tutup. Nanti panjang-panjang. Besok kita lanjutkan lagi judul baru. Oke? Mikmu. Buka mik. Baik. Lairudi udah 3 kuping loh. Sudah harusnya dipotong. Oke lah. Gak bisa kau potong. Besok kita bahas yang tadi. Biar penonton yang menilai ya. Nanti besok bahasannya karena Lairudi tadi mengatakan saya mengatakan roh kebenaran itu roh kudus, itu salah. Besok temanya adalah betulkah roh kebenaran itu roh kudus atau Nabi Muhammad? Ya. Judulnya. Berani apa enggak? Berani. Awas jangan kabur. Kok kau bilang kabur? Orang sana aja aku bilang Tuhan kau suruh sini aku bilang. Berdebat sama aku mana takut aku. Lairudi gini loh. Kata-katanya tolong dijaga. Aku aja tadi nggak nyerang Lairudi, kemudian aku nggak nyerang sesembahan Lairudi. Lairudi tadi ngomong aku
oh botol apa nggak boleh lah Rudi. Kita kan dari kemarin sudah beritikat baik ya. Lah. Jaga mulutnya, jaga lisannya. Yang nggak Jangan bisa tadi itu kamu Nandar, ya namanya juga apa? Yang nggak bisa itu memaki sesembahan. Kan ada memaki sembahanmu, memaki nabimu, memaki kitabmu, kan tidak ada. Kalau kau ya kita sama kita kan biasa. Kau bilang kau belum menjawab dari tadi, ya sama aja aku bilang kau juga belum nah, menjawab. kalau kayak gitu nggak apa-apa lah Rudi. Tapi Lai Rudi tadi bilang botol lah, bilang apa? Aku kan nggak pernah nyerang Lai Rudi. Oh Lai ya Rudi udah, botol oke, gitu mohon kan. maaf, Nggak pernah. mohon maaf. Ya nanti Jadi gini, rekaman Lai dilihat Rudi, aja Lai lah. Rudi. Iya, baik. Iya. Jadi penonton kita ini kan dari berbagai kalangan ya. Ada anak kecil, ada orang remaja, dewasa, orang tua. Siap. Jadi kita harus Siap. menghormati lah. Ini Ya masalah sudah, debat, ya sudah. ngomongnya. Jangan Ya, nangis. enggak, Ya gua- maaf. Loh, ya kok nangis? Saya justru mengajari nanti besok kita temanya adalah roh kebenaran itu roh kudus Siap. atau Nabi Muhammad gitu loh. Oke, siap ya? mantap. Oke. Siap. Jam berapa nanti besok? Ya seperti biasa, tengah-tengah 8.